Limbuk sudah melewati titik kembali. Bukan karena tersesat, bukan karena salah jalan, bukan pula karena malam terlalu gelap untuk dibaca. Ia tahu kemana harus pulang, tetapi memilih menjauh dari arah itu. Ia tidak jatuh. Ia menyerahkan diri, pelan, sadar, seolah kehancuran. Lebih ingin dipeluk daripada keselamatan. Dan sejak saat itu, ia tidak lagi sungguh-sungguh mencari jalan pulang, sebab ada hati yang memang tidak ingin kembali, meski pintunya masih terbuka. Ini bukan lagi soal cinta, bukan sekadar tubuh, bukan sekadar rasa yang salah tempat. Ini tentang jiwa yang dilepas pelan-pelan dan martabat yang dibuang oleh tangannya sendiri. Langkahnya menuju ruang itu bukan pertemuan, bukan juga kebetulan. Ia datang seperti orang berziarah ke tempat yang diam-diam sudah dipilih untuk menelan dirinya. Lorong sempit itu bukan jalan datang, ia jalan turun. Kasur usang itu menjelma altar, sunyi, dingin, tanpa Tuhan. Bukan tempat mencari hangat, bukan tempat mencari hidup, tetapi tempat seseorang kehilangan dirinya sedikit demi sedikit. Limbuk rebah, bukan karena cinta, bukan karena dipeluk, bukan karena ditemukan. Ia rebah karena ingin dilupakan, ingin hilang dari dirinya sendiri menjadi tubuh yang dipakai, lalu lenyap tanpa makna. Gerak tubuhnya kehilangan arti, bukan rayuan, bukan kerinduan, bukan penyerahan yang lahir dari kasih. Itu hanya penyerahan tanpa suara, yang setiap kali terjadi makin mengosongkan apa yang tersisa dari dirinya. Lalu ia membangun dunia di kepalanya sendiri. Tempat rasa diberi nama palsu, tempat dingin disalahpahami sebagai cukup tempat hampa. Disebut nyata agar ia tidak perlu mengaku bahwa dirinya sedang tenggelam. Namun kenyataan tidak pernah berubah. Yang ada hanya jarak, hanya diam, hanya jeda yang diulang tanpa makna. Tidak ada janji, tidak ada masa depan, tidak ada cinta yang sungguh hidup di sana. Hanya kebiasaan yang dipelihara karena sudah telanjur menjadi candu. Di luar, ia masih terlihat utuh. Senyum masih dipakai, peran masih berjalan, rutinitas masih rapi. Tetapi di dalam dirinya, sesuatu sudah lama runtuh, bukan karena benturan besar, melainkan karena ia terus-menerus membiarkan dirinya roboh dalam diam. Dan ia tetap kembali ke sana, bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak melihat, bukan karena tidak sadar, itu salah. Tetapi karena ia sudah terbiasa hidup di dalam kehilangan, terlalu lama tinggal di ruang hampa, sampai kehancuran pun terasa seperti rumah. Di altar sunyi, tanpa Tuhan itu, tidak ada doa yang benar-benar sampai, tidak ada keselamatan, tidak ada pemulihan, tidak ada keutuhan yang pulang kembali. Yang ada hanyalah tubuh yang hadir tanpa jiwa, dan jiwa yang hilang tanpa pernah sungguh dicari. Sebab saat seseorang menyerahkan dirinya tanpa makna, yang tersisa bukan cinta, bukan kedalaman, bukan ikatan. Yang tersisa hanyalah kehampaan, dingin, diam, dan sebuah ruang di dalam dada yang tak akan pernah terisi seperti dulu lagi.